Tega-teganya itu si anak. Padahal dia sangat beruntung loh punya ibu tiri sesolehah itu. Iya kan, Bu? Nah, nih makanya ibu-ibu nih ya, mumpung yang datang di semuanya ibu-ibu, saya juga mau cerita nih ya. Pada zaman Rasulullah ada seseorang datang kepada baginda Rasul. Dia itu bertanya, "Ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti?" Rasulullah menjawab, "Birru ummakum." Berbaktilah kamu kepada ibumu. Terus orang itu tanya lagi, "Ya Rasul, sumaman. Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab lagi, "Birru ummakum." Berbaktilah kamu kepada ibumu. Berarti udah berapa kali tuh ibu? Udah 2. Kemudian nih orang nanya lagi, "Ya Rasul, kepada siapa lagi saya harus berbakti?" Rasulullah menjawab lagi, "Birru ummakum." Ibumu. Berarti 3 kali tuh Rasulullah nyebutin ibu. Setelah Rasulullah nyebutin ibu 3 kali, kemudian orang ini tanya lagi, "Sumaman." Rasulullah baru menjawab, "Summa abakum." Setelah ibumu, baru kamu berbakti kepada ayahmu. Umi, Kenapa Neng? kalau sama ibu tiri gimana? Ibu tiri kan jahat. Neng, itu jahat mah dalam lagu doang. Tapi dalam dunia nyata, dengerin ya, ada juga ibu tiri itu yang baik banget. Yang soleha banget. Sayang banget sama anak tirinya. Udah kayak sama anak kandungnya sendiri. Seperti kisah yang berikut ini. Sekarang juga lo pergi dari sini. Buruan! Buruan! Galak banget sih. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Buruan! Ya Allah, Engkau yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah pada orang-orang bahwa hamba bukanlah pencuri. Pak, Asih kangen sama Bapak. Asih nggak tahu Pak harus kemana lagi. Asih sekarang sendirian. Asih. Mas Rio, Asih, kamu kenapa sih? aku nggak apa-apa kok Mas. Udah deh, kamu tuh paling gak pinter bohong. Sebenarnya kamu lagi ada masalah apa? Aku baru aja difitnah Mas. Sama suami dan anakku. Aku difitnah sebagai pencuri. Terus suami kamu percaya gitu kamu yang melakukannya? Hah? Dasar orang kaya itu ya. Mentang-mentang kamu miskin, mereka memperlakukan kamu begitu aja gitu. Mendingan sekarang kamu cerain suami kamu, aku janji aku bakal nikahin kamu. Maaf Mas, aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kuatkanlah hamba ya Allah. Kuatkan hamba atas segala cobaan ini ya Allah. Hamba tahu ya Allah, Engkau tidak pernah memberikan cobaan melebihi dari kesanggupan hamba-Mu ya Allah. Apabila Mas Danu adalah jodohku, kembalikanlah Mas Danu kepada hamba-Mu ini ya Allah. Hamba hanya ingin dapat melewati segala cobaan ini ya Allah.
Bukakanlah hati Vita ya Allah. Buatlah agar Vita bisa menganggap hamba ini sebagai ibunya ya Allah. Pagi, Pak. Pagi. Loh, Papa kok bengong gitu sih? Papa itu harus tetap semangat walaupun gak ada Asih. Ya, paling nggak kan sekarang kita tahu kalau Asih itu nggak sebaik yang Pak kira, ya kan? Ya udah deh, kalau gitu Vita berangkat dulu ya, Pak. Ya, Papa. Maaf Pak, ini kopinya. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, karena ada yang ingin saya bicarakan sama Bapak. Ada apa, Bi? Sebenarnya Bu Asih itu bukan pencuri Pak. Saya lihat siapa pelakunya dengan mata kepala saya sendiri. Maksud Bibi? Sebenarnya Perhiasan ini yang bisa bikin Asih keluar dari sini. Ya Allah, saya udah buat kesalahan besar sama Asih. gimana ya Pak? Maaf, seharusnya lain kali Bapak itu lebih percaya sama Bu Asih. Iya, Bibi benar. Sebenarnya saya udah lama kenal sama Asih. Dan saya tahu dia itu perempuan baik. Jadi saya nggak percaya kalau dia bisa sampai mencuri. Saya juga bingung Pak, kenapa Non Vita itu benci banget sama Bu Asih dan selalu aja jahatin Bu Asih. Padahal Bu Asih itu sedikit pun nggak pernah jahat sama Non Vita. Ya itulah, Bi. Saya juga jadi nggak habis pikir. Mungkin selama ini saya sudah salah mendidik dia. Makanya kelakuannya jadi bisa seperti itu. Pak, saya harap Bu Asih bisa balik lagi ke rumah ini. Pasti, Bi. Pasti. Sekarang juga saya akan jemput dia. Maafin Mas ya sih. Mas sudah nggak percaya sama kamu. Padahal Mas sudah kenal kamu lama. Tapi Mas masih bisa kemakan sama fitnahannya Vita. Bibi juga udah cerita semuanya. Dia lihat sendiri. Kalau waktu itu Vita sendiri yang ngambil perhiasan mamanya. Dia ambil perhiasan itu terus ditaruh di lemari kamu. Vita, Mas. Kenapa Vita ngelakuin itu? Entahlah. Maafin Vita juga ya. Iya, Mas. Aku selalu berdoa kok agar Vita itu dibukakan hatinya. Terima kasih ya. Sama-sama, Mas. Mas, nih aku buatin kopi buat kamu. Kasih ya, Bu. Pak, wanita kampung ini ada di sini lagi? Memangnya kenapa? Pak, dia itu yang udah mencuri perhiasan Mama. Nanti kalau ada apa-apa atau ada uang yang hilang gimana? Papa sudah tahu kalau bukan ibu kamu pelakunya. Dan Papa juga sudah tahu kalau kamu yang memfitnah ibu kamu. Kata siapa? Oh, jadi Papa lebih percaya sama dia daripada Vita. Iya, Papa lebih percaya ibu kamu daripada kamu. Papa tega. Gara-gara perempuan kampung ini, Papa jadi berubah. Papa gak peduli lagi sama Vita. Jaga omongan kamu, Vita. Biar gimana pun juga, dia adalah ibu kamu. Pak, sampai kapanpun, Vita gak mau nganggap dia sebagai ibu. Terserah kamu mau ngomong apa saja. Tapi kenyataannya, dia adalah istri Papa. Dan tidak ada yang bisa berubah. Pasti lo kan yang udah ngadu usaha gue buat nyingkirin wanita itu, ya kan? Ngaku! Lo kan yang ngadu ke Papa. Maaf Non, ampun.
Vita, apa-apaan ini? Mas, sabar mas. Apa, Pak? Apa mau nampar Vita? Nampar, Pak, nampar! Mas istighfar mas. Vita kamu kenapa Vita? Udah rusak! Pak, Vita nggak tinggal diam, Pak. Sampai wanita ini keluar dari sini. Astagfirullahaladzim. Bibi nggak apa-apa, Bi. Enggak, Bu. Udah mas, udah. Rese banget sih tuh cewek. Gue nggak boleh kalah. Gue nggak rela diginiin. Halo Vita sayang, gimana kabar kamu? Oma! Kenapa kamu kok nangis? Ma, Vita dikasarin Oma sama mama baru. Lagian kapan papa kamu tuh kawin lagi? Nah itu dia Oma yang mau Vita ceritain. Papa nggak bilang kalau mau nikah lagi. Pas istrinya di rumah, Vita dikasarin. Ya udah, kalau gitu nanti Oma ke rumah kamu. Biar nanti Oma tegur papa kamu. Kamu nanti tunggu Oma aja di rumah. Ya sayang. Oma cepet ke rumah ya. Oma juga kangen banget sama kamu. Iya, ya Oma. Ini rumah apa kuburan sih, sepi banget. Danu! Danu! Kemana sih? Oma kangen banget. Oma, Vita stres banget Oma di sini. Vita nggak mau diginiin terus. Emangnya kamu diapain sama ibu tiri kamu? Sekarang mana dia? Oh, ibu? Ibu kok nggak bilang-bilang sih kalau mau datang? Kalau bilang kan Danu bisa jemput. Oh, ini istri kamu yang baru. Kamu diterima sebagai istri sama Danu. Bukannya berarti kamu juga bisa saya terima sebagai menantu saya. Ibu kok ngomongnya kayak gitu sih? Dulu kamu juga nikah kan diam-diam. Ibu nggak sepenuhnya merestui hubungan kamu. Apalagi ini, baru jadi istri. Udah berani bikin sedih cucu saya. Ibu mau minum, saya buatin ya Bu. Alah, nggak usah pura-pura baik sekarang. Danu, istri kamu ini jangan sekalipun menyebut ibu. Dia ini nggak pantas jadi ibunya Vita. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu. Mungkin Ibu tersinggung karena kami tidak memberitahukan pernikahan kami sebelumnya. Tapi itu dikarenakan... Udahlah, itu semua kan cuma karena harta, iya kan? Astagfirullahaladzim. Enggak Bu, Ibu salah paham. Tidak seperti itu Bu. Udah cukup deh. Capek. Ibu mau istirahat tuh. Sabar sayangnya. Bu, ini aku buatin susu buat Ibu. Diminum ya Bu. Siapa yang suruh kamu bawain susu buat saya? Hah? Kamu pikir saya tertarik punya menantu kayak kamu? Tapi Bu, aku cuman ingin... Ingin apa? Ingin harta kan? Jangan mentang-mentang kamu jadi istri anak saya. Terus kamu berhak mendapatkan hartanya. Maaf Bu, tapi aku nggak sama sekali seperti itu. Aku mencintai Mas Danu Bu. Kamu pikir saya nggak punya otak? Perempuan muda nikahin duda kaya. Apalagi kalau bukan hartanya yang diincar. Demi Allah Bu, aku mencintai Mas Danu. Aku tuh nggak percaya sama sekali sama kamu. Tapi ingat, kalau kamu sampai nyakitin Vita, sampai Vita menjadi sedih, awas kamu. Astagfirullahaladzim. Vita, sepertinya rok kamu terlalu pendek ya.
kamu ganti aja ya sama yang lebih panjang. Lo jangan ngatur-ngatur gue ya. Mau gue pakai rok kependekan kek, mau pakai daster kek, ya terserah gue lah. Lo tuh nggak berhak ngatur-ngatur gue. Vita, tapi kan kamu sekarang mau ke kampus. Kalau kamu pakai rok sependek itu gak enak. Nanti semua cowok-cowok bisa ngeliatin kamu. Ya bagus dong. Jadi gue itu jadi pusat perhatian. Sekarang ini bukan saatnya siapa yang lebih menjadi pusat perhatian. Tapi kita sebagai wanita, kita wajib untuk selalu menutup aurat kita. Lo nggak berhak ngatur-ngatur gue. Lo tuh bukan siapa-siapa. Ada apa sih ini kok pada ribut-ribut gini? Oma, ini lo Oma. Masa si Asih nyoba ngatur-ngatur Vita sih Oma? Padahal kan Bro Vita cantik kan Oma? Kamu tuh jangan mentang-mentang jadi istrinya si Dani. Terus kamu mau ngatur-ngatur Vita cucu saya? Terserah dong cucu saya mau pakai apa kek? Ih, ngeselin deh. Iya Bu, maafkan saya ya Bu. Ya udah, sekarang kamu jangan ngeladenin ibu tiri kamu ini. Iya Oma.